sudah kedatangan tamu dari Bank Giri. Bank BPR Giri Ya, betul. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Sobat Wanska. Perkenalkan, saya dengan Indira Pujiastuti. Saat ini saya bersama tim saya, Mbak Adelia. Jadi saya di Bank Giri sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan, dan Mbak Adel adalah sebagai Funding Eksekutif dari Bank Giri. Pada pagi hari ini senang sekali tim dari Jurnalistik Wanska mengundang kami untuk hadir di podcast ini. Gimana nih kabarnya hari ini Ibu dan kakaknya? Luar Oke, biasa, kabar luar biasa. baik. Ya. Senang banget bisa ketemu sama Teman-teman ya, bisa ya. senang banget. Kabarnya baik sekali. Kita pertamanya kesini kita mau emang pure mau sosialisasi dan literasi. Energinya jadi nambah sampai sini setelah mengadakan literasi, jadi nambah ternyata anak-anaknya atau adik-adiknya excited sekali tentang judi online. Terus banyak memberikan pertanyaan yang di luar ekspektasi kita, masukannya juga banyak sekali, jadi luar biasa. Luar biasa anak-anak. Luar biasa kan? Ya. Kalau boleh tahu, dalam rangka apa Bank Giri melakukan sosialisasi di SMK Negeri 1 Gianyar ini? Iya. Jadi kami dari bank gitu ya, ada salah satu hal yang memang sebenarnya merupakan kewajiban bank untuk melakukan literasi keuangan kepada masyarakat. Kenapa? Karena kami ingin memberikan nilai tambah atau memberikan dampak positif untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita. Nah, salah satu yang menjadi poin kami adalah bagaimana kita di Bank Giri bisa sharing khususnya kepada generasi muda ya, dalam hal ini kalau kita bicara untuk saat ini kan Gen Z ya, Gen Z, supaya mereka melek atau aware terhadap yang namanya judi online. Ini belakangan kan judi online itu sangat hype ya, artinya sangat sering diperbincangkan atau dibicarakan. Bahkan pun kita tahu persis bagaimana data PPATK mengatakan bahwa memang judi online itu sudah masuk di generasi Gen Z. Di tahun 2024 bulan Juni saja sudah tercatat anak usia 10 sampai dengan 20 tahun udah 440.000. Ya, 440.000 orang teridentifikasi masuk dalam judi online itu sendiri, sehingga bagi kami sih rasanya sangat make sense sekali ya saat ini kalau kita bicarakan hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di generasi muda, khususnya di SMKN 1 Gianyar seperti itu. Ya. Kalau tujuan dari ibu dan kakaknya melakukan sosialisasi di SMK Negeri 1 Gianyar itu untuk apa? Iya tadi. Ya, literasi jadi gini teman-teman, mungkin kenapa SMK 1 Gianyar yang kita pilih, mungkin gitu juga ya. Jadi kenapa kita memilih SMK 1 Gianyar ini? Karena SMK 1 Gianyar ini adalah mitra kami. Kami sering bertemu dengan anak-anak dari SMK 1 Gianyar. Kami kenal juga dengan kepala sekolahnya. Seperti itu, SMK 1 Gianyar ini menjadi salah satu sekolah yang ada di bawah naungan kami BPR Giri di Gianyar seperti itu kan. Jadi kami merasa literasi itu perlu untuk mereka, adik-adik kami yang sering kami lihat, yang sering kami ajak di Bank Giri, untuk semuanya, untuk keluarganya, supaya tahu juga tentang bagaimana keuangan, bagaimana cara menyimpan uang seperti itu mungkin. Tapi hari ini kami kemas dengan hal yang sedang tren, yaitu judi online gitu seperti itu. Jadi maka dari itu kita datang ke sini karena kita menganggap SMK 1 Gianyar ini sebagai mitra, dan kita membawakan judi online karena kita ingin mengajak anak adik-adik atau anak-anak di SMK 1 Gianyar ini melek lebih tentang judi online gitu teman-teman. Ya, seperti itu sih kurang lebih. Sudah sering berkolaborasi. Ya, kita sebenarnya sudah sering berkolaborasi. SMKN 1. Cuman mungkin sebagian kecil aja yang kita ajak 5, 3, 2. Tapi sekarang kita mau lebih dekat lagi gitu dengan satu angkatannya, dengan guru-gurunya. Makanya kami memilih SMK 1 Gianyar sebagai mitra kami untuk mengadakan sosialisasi literasi ini gitu. Kalau boleh tahu, saya penasaran banget nih, apa hubungan judi online dengan dunia perbankan? Oke. Kalau hubungannya secara langsung mungkin tidak ya. Jadi kalau kita bicara judi online itu kan judi yang dilakukan melalui platform elektronik ya, yang sangat mudah diakses, apalagi anak Gen Z itu kan anak digital tuh yang memang lahir di era digital gitu kan. Jadi terbiasa dengan handphone, dengan gadget, dengan laptop gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan mudahnya mengakses itu, artinya sangat mudah sekali pengaruh judi online masuk ke generasi Z, yang mana
kalau orang udah terpengaruh sama yang namanya judi online, dia akan lupa, khususnya dalam hal financial. Kenapa? Karena ketika kita bicara judi kan istilahnya mempertaruhkan uang kan ya di situ ya. Iya. Jadi kalau dia punya uang saku 100, bagaimana uang 100 itu habis buat itu gitu. Bahkan lebih. Kenapa saya bilang itu? Karena banyak banget tindakan kriminalitas, khususnya misalnya ngambil uang, nyuri. Itu pemicunya karena judi online gitu. Jadi begitu dia punya uang 100, dia gunakan, ternyata habis atau hilang uangnya ya, rugi gitu. Dia minta lagi sama orang tuanya, bahkan dia ngambil yang bukan miliknya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bank ini kan lembaga intermediasi keuangan. Jadi dia fungsinya satu, dia menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito. Kemudian setelah dia terima, dia salurkan lagi dalam bentuk kredit kan. Nah, ketika kita punya uang lebih, kita masukkan ke bank, apalagi kita tahu bank itu semua bank itu adalah lembaga yang pertama diawasi oleh OJK. Kalau judi online otomatis nggak ada yang ngawasin lah ya gitu ya. Terus yang kedua, lembaga itu dijamin oleh yang namanya lembaga penjamin simpanan. Once jika uangnya misalnya di banknya terjadi sesuatu, something happen dengan banknya, nah uangnya nggak akan hilang, udah dijamin nih sama LPS, ada lembaga penjamin simpanan, dengan catatan bunga yang diberikan sesuai dengan ketentuan penjaminan dari LPS gitu. Jadi relate, jadi dia karena ketika misalnya kita ajarkan nih anak-anak tuh mesti aware loh ya sama yang namanya judi online. Kalau kamu punya uang saku lebih, kenapa uangnya nggak kamu tabung dalam bentuk tabungan? Setiap kamu pulang sekolah lebih, kamu setor dalam bentuk tabungan, di mana saja boleh. Yang penting pastikan lembaga yang kamu percayai itu adalah lembaga yang secara hukum sah, diawasi oleh OJK, berizin resmi. Nah, daripada uangnya dibawa ke judi online hilang tanpa sisa, bahkan membuat kita istilahnya tertarik untuk melakukan atau terjerat dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, kenapa enggak ketika kamu punya uang lebih kamu bisa tabung di bank, uangmu nggak hilang bahkan berbunga. Nah itu sehingga itu korelasinya lah. Jadi ketimbang uangmu jatuh ke judi online yang nggak benar, lebih baik uangnya disimpan atau ditabung dalam bentuk investasi dengan risiko yang sangat rendah. Kenapa saya bilang risiko sangat rendah? Karena kalau kita pelajar, kita sarankan risiko tinggi, banyak kok investasi risiko tinggi, saham ya, saham itu paling tinggi, di bawah saham ada reksadana, banyak. Tapi bagi saya pribadi kalau untuk anak-anak pelajar itu lebih prefer lah kita ikuti dengan kita gunakan investasi dengan risiko kategori rendah. Contoh investasi dengan kategori risiko rendah itu adalah tabungan, selanjutnya deposito lebih tinggi lagi, asalkan disimpan di tempat yang resmi, sah, dan dijamin oleh LPS ya. Aktivitas apa yang ibu atau kakaknya rekomendasikan selain melakukan judi online? Ya, kalau mungkin nanti kalau dari segi Gen Z, karena Mbak Adel ini adalah salah satu Gen Z ya, jadi mungkin kalau dari segi saya sendiri yang bisa saya sarankan gitu, kalau saya sebagai kebetulan saya milenial, jadi setelah milenial itu kan Z ya, nanti Z apa gitu. Jadi kalau saya sebagai milenial, kalau saya bicara supaya kamu nggak terjerat judi online, satu-satunya cara adalah nggak usah tahu, nggak usah install, nggak usah cari tahu. Karena namanya Gen Z itu rasa ingin tahunya besar. Begitu dia coba, dia tertarik, akan kecanduan. Karena apa? Karena yang namanya judi online itu camouflage banget, berkedok banget kayak games, persis kayak games ya. Jadi aktivitasnya seperti games, dikasih reward, dikasih top up, dikasih pemenang, itu kan kayak mainan games. Dan anak-anak Gen Z itu cenderung suka main games. Jadi saran saya begitu ada indikasi iming-iming, contohnya nih iming-iming untung gede, kemudian bisa kali lipat, sudah kebayang nih bakal punya gadget baru gitu kan, otomatis mau ikut kan. Nah, saran saya kalau udah ketemu kayak gitu, ignore, abaikan. Kalau sudah terlanjur, uninstall. Yang kedua, mulai sedini mungkin belajar financial planner. Jadi mulai dari sejak sekolah ya. Kalau zaman dulu kan susah ya belajar gitu, kalau sekarang gampang, bisa cari. Jadi gunakan gadget untuk hal-hal positif, cari tahu gimana sih caranya mengelola keuangan yang baik. Kalau kita sudah punya sisa uang, arahnya diarahkan kemana, kayak gitu. Dan yang ketiga, jauhi komunitas perkumpulan yang berbau judi.
ngomongin keuntungan yang nggak jelas itu jauhi. Ya ikut kayak aktivitas ini luar biasa bagus, ikut jurnalistik, kemudian ada ekskul mungkin English club kayak gitu, itu bagus. Jadi dekatkan teman-teman atau adik-adik dalam komunitas yang memberikan nilai tambah, jauhi yang ada potensi atau kecenderungan berbau di bidang judi. Mungkin kalau Mbak Adel dari segi gen milenial nih apa Gen Z nih apa sih? Gen Z apa sih yang ini? Ini sebenarnya sesuai sama tagline kita tadi ya. Tadi investasi yes, judi online no. Kenapa? Karena bener banget yang disampaikan sama Bu Indira tadi adalah banyak sekali sebenarnya sekarang judi online dan mudah sekali mengaksesnya. Yang pertama tadi yang udah dibilang itu jangan pernah mau tahu. Yang kedua tadi juga disampaikan financial planner. Terus yang ketiga jauhi lingkungannya. Karena menurut saya sekarang kita sebagai generasi muda itu kadang lebih ke emosional orangnya, gampang diiming-imingi, gampang mudah dipengaruhi. Bahkan yang saya juga bukan tentang judi online aja ya, tentang apapun kayak merek kecantikan, pakaian, kita mudah banget kecanduan dan terpengaruhi. Maka dari itu kita sebagai jadi Gen Z itu selain tentang judi online, khususnya judi online itu kita tuh kadang harus lebih melek tentang logika. Bukan cuma emosional aja, jadi keduanya tuh harus harus seimbang. Misalnya kita ngerasa judi online itu kita mau lakukan, emosionalnya memang kita diberikan kemudahan seperti aksesnya, kita diberikan kemudahan dapat untungnya, tapi logikanya dengan uang segitu kita dapat untung dalam waktu singkat, dapat dengan waktu banyak, itu mungkin nggak tanpa bekerja orang punya uang sebanyak itu hanya dengan mengandalkan online saja, karena dengan menggunakan judi saja. Kita juga sebagai Gen Z itu juga harus mikir logikanya, Harus logik ya, harus logik ya, seperti harus itu. logik. Karena saya pun kadang saya kan juga Gen Z seperti teman-teman ya, saya ngerasa saya kayak perlu ini deh, saya kayak perlu emosional, saya perlu barangnya, saya perlu keuntungannya, saya perlu uangnya, apalagi dengan kemudahan yang kita temui sekarang. Tapi kita juga harus pakai logiknya. Dengan kemudahan itu benar nggak ya itu bisa bertahan lama, benar nggak ya itu baik untuk kita, atau nggak benar nggak ya dengan kita seperti itu dampak ke kitanya itu saat itu aja atau jangka panjang ya dampaknya. Jadi menurut saya sebagai generasi sekarang itu jangan mudah terpengaruhi hanya karena emosional dan iming-iming aja. Kita juga harus literasi seperti sekarang, membaca dengan baik, mencari tahu informasi yang baik, dan menunjukkan kalau kita juga baik dalam menggunakan media sosial seperti itu. Jadi selain mendapatkan kerugian dengan cara mudah, kita harus bekerja juga yang keras untuk dapat hal-hal yang baik seperti itu. Jadi emosional sama logikanya Gen Z sekarang itu harus diseimbangkan supaya tidak terjerat judi online atau tidak terjerat hal-hal yang tidak diinginkan hanya karena ingin dan mau saja, tapi harus karena logikanya jalan, bekerja keras, dan lain sebagainya. Seperti itu sih kalau saya melihat saat ini terkait dengan judi online dan Gen Z pengaruhnya seperti itu. Mungkin Ibu atau Kakak punya harapan untuk Gen Z saat ini? Harapannya apa? Harapannya gitu, ya, generasi muda mungkin saat Ibu ini? sebagai orang tua dulu maksudnya sebagai yang sudah punya anak, kita apa sih harapannya terhadap kita semua gitu, penerus Ya. Jadi istilahnya gini Mbak, kalau saya kan sudah pernah muda ya. sudah pernah muda. Jadi Mbaknya belum pernah tua gitu kan. Oke, jadi kalau saya pribadi, harapan saya ya pastilah estafet nanti, tongkat estafet sama seperti posisi saya kan nggak akan selamanya, kan ada tongkat estafet. Ya, Tongkat betul. estafet selanjutnya itu adalah generasi selanjutnya, generasi Gen Z, nanti Gen apa gitu ya. Yang mungkin sudah sering dengar, banyak sekali kayak kita ini di generasi kita, jujur saja frustasi loh Mbak. Kami itu kalau ngerekrut itu frustasi sama generasi Z. Pernah baca nggak? Jadi sekian persen, lebih dari 70% perusahaan yang ada di luar Bali khususnya ya, di Jawa, itu memperhentikan atau mem-PHK Gen Z. Why? Coba itu ada ininya. Why? Karena generasi Gen Z dianggap generasi rapuh, labil. Iya. Lo tadi sudah Iya, disampaikan. Iya. Gampang teriming-iming, gampang ikut tren. Lihat tren misalnya di IG lagi hype apa, ikut. Model baju kayak mana, ikut. Itu memang seperti itu. HP itu kalau bisa merajuk sama orang tuanya, gantilah HP, pada HP-nya belum rusak, ganti. Itu kenyataannya ya. Tapi
Tapi di lain sisi Gen Z itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Satu, mengakses informasi lebih cepat, ya, lebih cepat dari generasi manapun, Iya, ya, karena lebih jago menggunakan, udah sering ya. Jadi informasi gurunya mungkin belum ngajar, dia udah tahu kalau digunakan dengan cara yang bijak. tepat, bijak, ya. Jadi kalau gurunya belum ngajar, dia udah bisa tahu loh, nih guru ini mau ngomong apa nih, materinya nih akan kayak gini nih, udah bisa loh, itu bisa diakses. Artinya apa? Dengan kelebihan dan kekurangan itu, anak-anak Gen Z kreatif, ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z udah kecanduan, udah teriming-imingi, kreatifnya mati, bisa di kamar 5 jam itu main HP. HP, scrolling nggak jelas IG, bolak-balik di scrolling atau main game itu, ya. Sehingga yang namanya dua sisi ini harus kita, harapan saya anak-anak Gen Z harus bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki, karena dia anak digital yang lahir di era digital, dia harus bisa mengoptimalkan kemampuan itu dan meminimalisir hal-hal yang tadi itu, yang ringkih itu. Karena tadi saya info kasih tahu kok ke anak-anak bahwa nanti yang real life itu muncul ketika kamu sudah lulus. Ketika kamu sudah lulus, berada di belantara pekerjaan, nah itu baru real. Hidupmu itu nggak, makanya denger ada lagu kan? Iya, Jadi Nadine tuh ya, kan. jadi Kalian pasti suka denger. nggak mudah jadi orang Orang dewasa. dewasa. Jadi kan saya pingin dewasa itu nggak mudah, challenge-nya, hambatannya itu banyak yang harus dilalui. Makanya untuk menjadi pemenang, kita tuh nggak cukup hanya baik. Jadi banyak ada orang baik, ya. Kamu harus extraordinary, harus luar biasa. Caranya apa? Ya tadi, caranya pertama gali potensi diri terus, berkembang terus. Apalagi teman-teman gampang mengakses, jadi bisa apa sih yang sekarang lagi nih, gunakan gadget itu untuk meningkatkan value yang adik-adik atau anak-anak miliki. Gunakan gadget yang anak-anak kuasai untuk meningkatkan value. Yang kedua, karena teman-teman gampang membentuk komunitas, ya. Komunitas kan bisa dibentuk dari HP, WhatsApp, grupnya mungkin lebih dari 10 kali si WhatsApp grup, ya. Sharing hanya hal yang baik, hanya hal yang positif. Jangan gunakan untuk men-sharing hal yang nggak baik, ya. Gunakan komunitas itu. Ketiga, kadang-kadang sentuhan, jangan hanya terpaku pada sentuhan, misalnya nih kayak gini nih, kita depan-depanan kan, tapi adik bawa HP, saya bawa HP, saya lihat HP, kita depan-depanan fisik kita bersama, tapi komunikasi nggak jalan. Nah itu sering banget terjadi. Lakukan juga komunikasi secara offline, jadi nggak semua harus online belajar. Karena apa? Dengan kita berkomunikasi secara online, dengan bertatap muka, emosi kebaca, ya. Kita bisa lebih empati ke orang, kita bisa lebih mengerti orang, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan berkomunikasi secara langsung. Itu aja sih. Jadi tiga hal. Yang pertama, satu, manfaatkan kelebihan yang Anda miliki untuk hal-hal yang positif. Lakukan untuk komunitas-komunitas, hanya men-sharing hal yang baik, ya. Ketiga, jangan hanya berpaku pada suatu hal yang online, karena suatu saat, sama seperti ini kita bicara bank, ya. Bank itu suatu saat akan digital, tapi yang namanya sentuhan ke manusia, sistem marketing tidak mudah digantikan oleh digital. Karena manusia selama menjadi makhluk sosial itu nggak bisa hanya butuh online, pasti butuh offline, interaksi. Betul sekali. Itu sih pesan dari saya. Ya, ada? Kalau dari saya, mungkin harapannya untuk saya sendiri ke depannya dan untuk adik-adik semua juga, ya. Jadi benar banget tadi saya juga sedikit mengutip acara literasi tadi. Kita tuh zaman sekarang itu banyak sekali orang bagus. Tapi untuk menjadi beda, kalian harus jadi yang luar biasa. Kayak sekarang ini yang saya bilang, mungkin saya ketemu teman-teman sekarang ini karena teman-teman yang paling luar biasa gitu. Ada kesempatan seperti ini karena teman-teman dipilih, kita datang di sini untuk berdiskusi seperti ini karena teman-teman yang paling beda, teman-teman yang paling bagus, dan teman-teman yang paling luar biasa. Makanya kita semua ada di sini sekarang untuk berbicara tentang hal ini. Itu sih. Jadi menurut saya harapannya untuk generasi muda dan khususnya teman-teman di sini kayak gitu, jangan jadi bagus aja. Kalian harus punya nilai spesial sendiri yang kalian punya dalam diri, itu dikembangkan dengan baik dan jadi orang yang luar biasa di bidang kalian masing-masing. Karena tantangan dunia itu nanti
bukan tentang digitalisasi aja, tapi personality, kepribadian, etika itu juga nomor satu yang diperlukan. Kalian boleh pinter digital, kalian boleh pinter tentang hal yang kalian kuasai, tapi etikanya, attitude-nya, perilakunya, tata keramanya itu juga harus jadi nomor satu. Karena saya sadari sekali ya, zaman sekarang itu saya pun merasakan, cuman saya ngerasa saya harus bisa menempatkan diri di mana diposisikan diri saya seperti itu. Sekarang itu mungkin kalian juga pernah melihat teman-teman kalian, siapapun itu, etikanya kurang sekali, seolah-olah dengan orang yang lebih tua merasa berteman, kata-katanya kurang sopan, itu nggak ada sekarang, kurang anak-anak yang mengerti paham tentang seperti itu. Jadi untuk generasi muda atau Gen Z seperti saya, selain kita perlu pergaulannya atau pembelajaran dengan orang dewasa, kita juga harus melek etika, tata krama, peraturan, menempatkan diri harus tahu lebih baik. Karena jangan merasa ketika kita masih muda kita bisa segalanya, tapi kita nggak perlu orang tua, kita nggak perlu orang yang sudah dewasa, itu enggak. Kita perlu mereka sebagai pengalamannya, pembelajarannya, kita perlu untuk melanjutkan mereka, bukan sebagai pesaing atau lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, jadilah yang luar biasa dari yang bagus. Etika dan tata keramanya harus ditingkatkan, cara bicaranya, menempatkan diri dengan baik harus tahu, dan explore diri lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya ngerasa anak muda sekarang, atau saya khususnya, saya itu ngerasa untuk masuk di lingkungan kita harus mengikuti tren, biar diterima sama lingkungan kita harus menjadi tren, kita harus punya sesuatu yang sama dengan mereka. Enggak, ternyata kita punya satu aja keunggulan kita. Kenapa kalian suka menjadi sama di lingkungan daripada beda sendiri tapi menonjol? Ibaratnya kalian ada di tumpukan berlian, kalian tuh emasnya. Bisa kok seperti itu gitu loh. Tapi dengan cara kalian sendiri, dengan cara etika kalian yang diutamakan, hal luar biasa yang kalian tonjolkan, kalian tuh bisa jadi emas di antara berlian yang kalian punya. Bukan sama-sama menuntut diri untuk sama-sama menjadi berlian bagaimanapun caranya, entah itu fashionnya, make upnya, cara bicaranya, bergaulnya, bahkan dan lain sebagainya. Jadi kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri dengan kemampuan yang kalian punya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Karena menjadi orang lain atau bukan diri sendiri itu terpaksa biar diterima itu capek. Capek sekali kan, supaya kita diterima kita berusaha jadi orang lain itu capek sekali. Mending kita menempatkan diri di mana kita dihargai, di mana kita bisa diterima sama orang lain, dan di mana kita nggak jadi orang lain. Seperti itu sih dari kita berdua. Banyak sekali ya kita ngobrolnya hari ini. Ada satu lagi sedikit tips ya. Ini tadi ngomongin attitude. Jadi kalau saya sebagai recruiter, jadi yang merekrut, ada yang namanya 3 circle nih ya, ada 3 sisi. Kebetulan saya 15 tahun itu di human capital, jadi memang tugasnya ngerekrut, mendidik gitu ya. Kalau kita bicara 3 kemampuan, manusia tuh punya 3 kemampuan. Yang pertama itu ada namanya attitude, yang kedua namanya skill, yang ketiga namanya knowledge. Jadi 3 ini harus seimbang. Tapi kalau saya sebagai orang yang merekrut, saya harus disuruh memilih dari ketiga hal ini, attitude, skill, knowledge. Saya pasti yang nomor 1 saya akan pilih adalah attitude. Why? Kenapa? Karena kalau skill sama knowledge kamu bisa kembangkan, kamu bisa pelajari, kamu bisa latih. Skill kamu latih berkali-kali, kamu jadi bisa, jadi mampu, ya enggak? Bisa kan? Bisa. Ya, awalnya nih kita nggak terbiasa nih, nggak bisa communication skill, tapi kalau latih terus, jam terbangnya makin tinggi, makin jago skillnya. Presentasi awalnya nggak ngerti, tapi dilatih terus presentasinya makin oke. Knowledge, sekarang cari knowledge, cari pengetahuan itu very easy, sangat mudah ya. Baca buku mungkin lah udah old style gitu, tapi kalau saya masih lebih prefer baca buku. Zaman sekarang tinggal buka Google, Mbah Google, baca apa aja, minta knowledge, ilmu pengetahuan apa aja bisa. Tapi kalau attitude-mu buruk, attitude itu dibangun tidak dalam 1-2 hari. Attitude dibangun dalam kurun waktu bertahun-tahun. Ya, kalau attitude-mu buruk, saya kasih tahu sekarang nggak mempan. Ya anak-anak ya, jadi
butuh latihan sehingga sikap yang dilakukan secara berulang menjadi sebuah habit budaya. Nah, itulah merepresentasikan attitude seseorang. Itu agak berat, susah merubahnya ya. Jadi kalau 3 hal nanti suatu saat misalnya mohon maaf tadi Mbak siapa? Putri Mbak Putri, dan Bianca. Mbak Bianca. Mbak Putri dan Mbak Bianca nih sudah terjeblos akan masuk ke dunia kerja. Ingat 3 itu. Jadi yang paling utama orang akan lihat adalah attitude. Baru datang saja masuk jalan sudah ketahuan. Oh, attitude si A, si B, si C itu seperti apa. Ya. Setelah attitude-nya oke, centang biru, baru kita akan masuk, kita gali, oh skill-nya gimana, knowledge-nya gimana, seperti itu. Itu tips dari saya. Terima kasih. Ya, Iya, terima kasih Terima teman-teman. Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya, terima kasih sudah ada kesempatan kali Iya. ini sudah Bisa hadir, Bisa Ya, podcast diskusi kita. juga. Ya, terima kasih. Kita juga senang sekali diundang untuk podcast kali ini. Semoga lain kali kita bisa datang lagi dan berbicara tentang hal-hal yang Baik. lagi tren saat ini. Mungkin bukan tentang judi online aja, tentang apapun. Kita juga siap untuk datang dan bercerita, mengisi podcast di sini kayak gitu. Karena kan deket juga jaraknya dan kita juga mau terus kayak itu belajar dan bermitra, berkolaborasi dengan adik-adik khususnya di SMA 1 Gianyar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Seru sekali bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Sorowan selanjutnya. Bye bye. Bye, terima kasih.